yang jualan gule, Di gule tikungan. Gule tikungan. Bu. Gule Gule. tikungan Bu, singkatan Bu. Oh iya, gultik. Iya. Iya. Gulai tikungan. Iya betul. Iya, Nah itu. ini Bu penggemarnya, tapi ini gule tikus ya ini. Kalau misalnya Om JJ melihat seperti ini tuh, kalau sinden nggak apa-apa memang kalau turun jalan atau memang nggak tepat gitu tempatnya. Ya tidak masalah, memang dulu pernah ada polemik ya istilah sinden atau ronggeng. Ini dua hal yang sebenarnya sama. Dan di Jakarta juga di Betawi ada istilah ciokek. Ciokek itu penyanyi, Oh, ciokek. penari gitu. Ronggeng bahkan ada ronggeng yang memang, ronggeng itu memang mengamen di tengah tanah lapang begitu, mengajak menari, menyanyi masyarakat dan mengharapkan mendapatkan saweran, Iya. imbalan. Dan itu pernah dapat image jelek ya, citra yang buruk begitu ya. Kalau itu Tapi- kan oknum, tergantung si oknumnya kan. Bukan oknum, tapi sebenarnya sekali lagi mereka ini tidak kenal. Karena memang tradisinya memang seperti itu. Mereka harus ada di tengah masyarakat. Bahkan ronggeng itu ada satu riset ya tahun 27 gitu Pak Alkema gitu. Yang menggambarkan bahwa ronggeng itu sebenarnya pendeta perempuan yang menari untuk memanggil roh leluhur agar sekampung itu selamat. Kampung itu jauh dari malapetaka. Mungkin tadi kalau dengar ibu kita nyanyi semua pada merinding, auranya itu lain begitu ya. Karena memang bagian dari ritual, bagian dari upacara. Jadi serius ya. Ya betul emang benar kayak gitu. Ya enggak ini Lagi kan pengetahuan. pula dengan hati Pak Denny. Dia itu melantunkan, Mana ada nyanyi itu dari mulut dong Pak Jawo. Masa dari hati? saya tahu dari mulut, tapi kan maksudnya menggunakan hati, perasaan. Menggunakan hati nggak ada suaranya. Pakai perasaan begitu. Pakai Bapak mic. baper. Anda wafer. Nggak apa-apa yang penting nabati. Tenang, Pak Jarwo, dibawa nyantai aja. Ini saya akan memperlihatkan ada lagi fenomena baru lagi nih. Kalau ini yang di Bandung, ini ada seorang yang namanya Iten. biasanya dia ya dipakein silver, Dicat perak dicat ya kan? merah, cat merah kok silver, perak, ya. Nih, Silverman. Ini terinspirasi dari Joshua Silverman. Herman. Oh, si Herman. Ya ini nih. Mereka ini sekarang berubah dari yang memakai baju seperti itu. Tadinya mereka hanya menghibur-hibur aja, tetapi sekarang ini sudah mulai meminta sumbangan. Ini juga nggak tahu nih sumbangannya memang betul atau enggak ya, walau alam sebenarnya ya. Iya. Yang paling penting kalau memang mau nyumbang ya mau nyumbang aja gitu. Betul. Kalau menurut Vega gimana? Vega melihat Silverman ini, Silverman. Iya itu kan di Bandung ya Kang, di lampu Iya. merah Pasteur ya. Itu sebenarnya juga kalau Kang Emil sebenarnya ngelarang karena alasannya juga kesehatan buat si yang si ininya Memakai ya. Silverman Iya itu kan bisa mengakibatkan penyakit banyak banget. Kanker Kanker kulit. kulit dan lain-lain. Dan udah gitu kalau yang masalah di kotak itu buat yatim piatu atau lain-lain sih ya itu tadi walau alam deh ya. Heeh. Kalau aku sih sebetulnya kurang setuju kayak Kang Denny, gitu-gitu. kalau mau yang bagus, ini hasil foto-foto saya waktu kemarin keliling dunia Kang. Oh iya? Nih Ada. lihat. Di negara-negara maju yang sudah tinggi peradabannya, seni itu apapun jenisnya diapresiasi dengan baik. Boleh jalan-jalan ke Melbourne, wah itu seninya maju sekali, Amsterdam, New York. Manggung begitu aja, apapun jenis musiknya, apapun jenis seninya. Iya benar. Di Hong Kong juga ada nenek-nenek Nah, joget ya. Itu betul. juga dikasih uang. Hah? Itu neneknya Pak Jarwo. Masa di Hongkong, Meng? Ya siapa Ronald tahu pernah kebawa. berpikir nggak kalau misalnya kesenian yang seperti ini mereka tuh dari barat misalnya. Tetapi kalau misalnya Indonesia menjajah dunia, kamu yakin nggak di Amerika pasti akan ada seorang ibu-ibu yang nyinden iya. seperti itu. Justru kesenian-kesenian kita yang akan berkembang itu jadi bergantung Ini sebenarnya. Melbourne, Ini Swanston Street, daerah Elizabeth dari situ. Tuh, berbagai macam jenisnya Kang. Walaupun ini di luar negeri ya, bukan di Tiongkok ini ya. Dan yang dipertunjukkan itu berkualitas. Ada nilainya maksudnya. Ada nilainya nggak hanya punten ya, nggak hanya joget-joget nggak jelas gitu. Iya, Tapi saya juga sedih ya sama nasib seni. Karena Leonardo da Vinci pernah berkata, art is never finished, only abandoned. Seni itu tidak akan pernah berhenti, tapi terlupakan. Iya. Karena menurut saya seni itu masalah hati. Kalau perut belum terisi, seni akan selalu menjadi anak tiri. Tapi bagaimanapun, apapun yang terjadi seni harus tetap ada. Mau di galeri yang mahal, Iya.
Mau yang dipungut bayaran jutaan buat nonton, Iya. sampai seni yang ada gratisan di jalan, dikasih uang kenceleng 2000-an. Kenapa seni harus tetap ada? Karena Earth Earth without without art, jadinya cuman ya. because Earth without Tanpa art art, is jadi only Apa? nggak ada artinya. Iya. Bumi ini tanpa seni tidak ada artinya. Jadi Jadi harus terus ada seni itu. karena seni adalah refleksi budaya dari Seni masyarakat bagian yang dari ada budaya. di tempat tersebut. Jadi bagaimana kalau kita sekarang sudah tidak mengapresiasi seni kita sendiri? Saya mau tanya sama Pak JJ, Oh kalau bagaimana? perut belum terisi Pak, kenapa seni tidak bisa berjalan? Karena jadi anak tiri katanya, karena kita nggak bisa Bukankah berpikir. itu cukup minum saja seni tetap mengalir Pak? Air seni itu, Meng, air seni. Saya mau satu lagi sama Ibu Sumarni. Ibu punya harapan apa dengan kesenian yang Ibu sekarang ini usung? Ibu punya harapan apa? Keinginan Ibu seperti apa? Ah saya sih ngikutin zaman aja. Bukan, Ibu Sumarni. Yang ditanya Ibu Sumarni yang jawab Sumanto. Ya, Apa harapannya Ibu? harapannya ya saya moga-moga. Diem. Itu bukan Pak Komeng. Bukan. Oh, Bukan Ibu Komeng, udah Pak Sumarni. Maaf, Bu. Saya kira Komeng. Maaf. Bisa diam nggak semuanya di sini? Nah, Cie, yayangnya belain. Pembela Cie. Pak, Pak Jarwo di Pus Komplek. Monggo, Sumarni. Pak, kalau ada pahlawan kesiangan, Iya, ini pahlawan ketuaan. monggo Bu. Silakan. Ya, keinginan saya ya anak muda-muda itu biar bisa meneruskan kesenian tradisional. Iya. Seperti Sing ini kayak ya. gini ya. Iya. Sampai punah ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu akan tetap menyebarkan yang namanya kesenian Iya, ini ya Bu. Sebagai iya. bentuk tanggung jawab Ibu. Iya, heeh. Kalau Pak Jarwo mungkin silakan. Udah Pak. Udah nih Pak Jarwo nih. Ya Kang Maman silakan. Perlu Kang Maman. Perlu apa? sinergitas Kang Maman. kita semua Saya sinergi- ngomong. Sebentar, itu bahasa Anda mempergunakan bahasa-bahasa asing tidak pada tempatnya. Perlu Sinergitas. sinergitas. Solidaritas. Apa? Sinergi di bawah pakai tas. Perlu Sinergi aja udah. kesepakatan ke semua pihak. Nah, Baik boleh. itu pemangku kepentingan, terus kemudian dari Ah, pelaku-pelaku klise seni, penikmat-penikmat seni. Terus Iya. kita juga harus mendukungnya sebagai warga masyarakat. Ya pasti klise, gitu. Pak. Nah. Intinya adalah Coba ada yang baru dong, Pak. kemauan Pak Denny. Kemauan. Itu. Kemauan dari semua pihak Pak Denny. Itu Pak Denny. Oke. Ah, udah. Gak apa-apa ini, nanti diedit aja yang ini nih udah gak penting. Kirain saya bermutu. Udah nanti diedit. Silakan Kang Maman. Tahan dulu, saya nggak mau di titik. Apa? Udah. Harus Bapak tanda klise. tangan hitam dan putih ditayangin saya tadi ngomong. Oh yang tadi. Ya udah nanti gampang tenang aja. Pak minggir saya mau bayar tol. Nanti ketabrak. Pintu tol. Silakan Notulen. Di dalam pemahaman timur, terutama Zen, manusia tidak dilihat sebagai unsur yang terpisah dari alam. Ketika kita mendaki gunung misalnya, itu bukan semata usaha kita sendiri sebagai manusia, tetapi juga usaha dari gunung itu yang mengangkat kita ke atasnya. Begitu juga di dalam seni, ketika kita melukis, yang berperan bukan hanya tangan kita, tapi juga kuas untuk melukis beserta catnya pun berperan di dalam menghasilkan lukisan. Jadi seluruh tindakan manusia adalah tindakan alam itu sendiri. Manusia hanya titik air di dalam samudra luas. Apapun yang ia lakukan selalu melibatkan seluruh lautan yang ada. Demikianlah kesenian, seniman dan alam. Seni adalah karya seniman manifestasi dari penghormatan terhadap alam dan kehidupan, sekaligus refleksi dari siklus kehidupan manusia dan juga alam. Seni bisa menjadi bagian dari sebuah ritual, tadi dijelaskan oleh JJ Rizal. Bersemayam di dalam istana penguasa sebagai sarana mengkritik dan mengingatkan, bagian dari kegiatan keagamaan juga bisa semata sebagai hiburan. Ondel-ondel contohnya, ia bagian dari ritual selepas panen raya, dihadirkan untuk menyambut musim baru sekaligus mengusir segala hal yang buruk. Perhatikan gerakan ondel-ondel seperti orang yang bergerak-gerak menyapu, simbol dari aktivitas
membersihkan desa dari berbagai hal yang buruk untuk menyambut musim yang baru. Bagaimana dengan kesenian turun ke jalan? Mengapa tidak? Turun ke jalan bukan cuma ranahnya mahasiswa, buruh atau demonstran. Sejak dulu pun seni termasuk ondel-ondel memang turun ke jalan seperti kata J.J. Rizal, tetapi sebagai sebuah peristiwa budaya. Dan ketika ia berubah fungsi dan tujuan semata urusan perut, pahami sebagai upaya untuk bisa tetap bertahan hidup. Ketika kesenian kehilangan masyarakat pendukungnya dan bapaknya atau pelindungnya, negara dan pemimpin bukannya hadir malah ikutan menghilang, bahkan menggusur ruang publik tempat mereka semestinya tampil secara bermartabat, maka turun ke jalan menjadi sebuah keniscayaan demi mempertahankan hidup dan mengisi perut semata. Lambat laun kita pun bisa kehilangan artefak budaya yang di dalamnya mengandung banyak kearifan budaya bangsa. Kata Ronald, kita hanya bisa bengong jika earth kehilangan art. Terakhir, daripada memaki, lebih baik mengapresiasi. Kata Mas Jarwo, mari beri ruang agar lestari. Kata Calontong, mari mengemas seni, jangan mengemis. Dan belajarlah dari ondel-ondel. Jangan berhenti, teruslah bergerak, teruslah menyapu semua keburukan demi meraih kebaikan di masa depan. Itulah kearifan budaya bangsa. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.